Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina. Wafat ayahnya. Itu sendirian bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau. Nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidiknya? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong, sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Mau berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, yo jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun 2 tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i katanya? Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah, asalnya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anak, oh Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Oh langsung dimuliakan macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya. Tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang di sini, gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang, kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, gak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silakan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama. Begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Perangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya. Naik beliau ke untanya. 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah. Gerbang Mekah belum sampai ke Mekah. Kan ada batas haram ya. Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya. Tolong berikan kabar kepada ibu. Saya sudah dekat. Saya akan datang. Ini sunnah ya. Ingat ini sunnah. Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam gak diperkenankan. Oh, gak pakai iya. Supaya orang itu gak repot, tiba-tiba anda datang, dia kan merasa gak enak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat gak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini menemui ibu. Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang orang ngirim-ngirim unta, ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh udah jadi Syekh besar, ulama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya.
Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal 1 kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, "Bu, kamu siapa?" Santrinya Syafi'i. Saya kan dikatakan, pulang ke Irak, gak usah ke sini. "Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya." "Oh, kalau begitu silahkan pulang." Maka Syafi'i datang membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macem-macem. Alim ulama.